Yuk, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Dan persiapkan dirinya. Adik-adik yang di rumah masih semangat ya? Kita mau bersama-sama mendengarkan. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, selamat pagi. Apa kabarnya? Kakak harap adik-adik di rumah sehat semua ya. Yuk, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik persiapkan dirinya, kita mau pujikan terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Panjatkan doa setinggi surga, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa bersama-sama. Tidak usah ditirukan ya. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Tuhan kiranya berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan, kita mau pujikan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita mau semangat lagi, kita mau nyanyi lebih semangat lagi, kita mau pujikan di kepak-kepakan tangannya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Masih bangkit berdiri, kita masih mau memuji Tuhan lagi. Kita mau pujikan rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya.
Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Sekarang tiba waktunya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bacakan burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekarang duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Kak Reni. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah masih semangat ya, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa, sekali lagi tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di hari Sabat ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami boleh fokus, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Puji Tuhan kalau kita boleh bertemu lagi meskipun kalian di rumah, kakak di gereja, tapi tidak apa-apa ya. Masih tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik kakak mau tanya, apakah kalian mengenal Atta Halilintar? Tahu ya? Siapa dia kira-kira? Iya, seorang YouTuber. Terus mungkin kalian ada yang kenal Jennie Blackpink, tahu ya, Jennie Blackpink. Terus ada lagi banyak orang yang mengagum-agumkan dia. Bahkan kalau kita lihat di YouTube-nya Atta Halilintar misalnya, terus kita lihat kolom komentarnya, banyak yang memuji-muji Atta Halilintar. Entah itu karena gaya berbicaranya, atau mungkin juga kalian memuji-muji orang lain, memuji-muji gamer yang pintar sekali untuk memainkan game sampai menang level yang paling tinggi. Bahkan kita pun belum bisa sampai level segitu ya. Jadi kita kagum sama orang ini. Mungkin ada juga yang kagum dengan Jennie Blackpink. Bukan karena dia seorang yang dewasa atau apa, tapi karena dia pintar menyanyi. Dan mungkin cantik ya, cantik, pintar menyanyi. Jadi banyak orang kagum sama si Jennie ini. Mungkin kalian juga ya. Nah, kalau kita lihat kolom komentarnya tadi, banyak yang memuji-muji mereka. Pujiannya itu seperti apa sih? Pujiannya, wah kakak cantik sekali. Wah ini YouTube-nya keren sekali, channelnya bagus-bagus ya. Terus dia mengkritiki sesuatu yang menarik. Terus mengulas sesuatu yang menarik, membuat kita tertarik ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebenarnya pujian itu apa sih? Pujian. Sering dengar ya. Tadi kalau kakak mengajak kalian untuk memuji nama Tuhan, nah memuji itu dari pujian. Pujian itu apa ya? Pujian itu kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pujian itu ungkapan rasa kagum kita. Ungkapan rasa kagum kita terhadap benda atau seseorang atau sesuatu. Misalnya Alkitab ya, kalian bisa memuji Alkitab ini. Ini Alkitabnya kakak ini bagus ya, warnanya biru, kecil, tidak terlalu besar, tulisannya jelas. Nah itu pujian. Atau kalian mengagung-agungkan Atta Halilintar tadi ya, pujian yang diberikan kepada Atta. Wah kakak Atta keren sekali YouTube-nya, kakak Atta ganteng sekali. Nah itu berupa pujian. Tapi mungkin juga ada yang tidak suka ya. Jadi mungkin ada beberapa kalian yang menyukainya lalu memuji-mujinya. Tapi ada juga yang tidak suka ya, jadi hatersnya. Tahu ya hatersnya. Lalu bilang, "Nggak, aku nggak suka sama Kak Atta karena rambutnya panjang. Cowok kok rambutnya panjang ya."
terus aku nggak suka sama Kak Atta. Mungkin ada alasan-alasan yang lain. Nah, kalau untuk seseorang, sesuatu, benda, kita tidak wajib untuk memujinya. Karena seseorang, sesuatu, benda itu punya kelemahan, punya kekurangan, tidak selalu indah, tidak selalu bagus ya. Jadi ada orang yang kagum, ada orang yang tidak kagum. Nah, tapi adik-adik, ada satu pribadi yang wajib dan layak. Layak itu sesuatu yang ya memang sewajarnya, selayaknya kita memuji dia. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib dan layak untuk memuji siapa? Coba. Memuji? Iya, Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama ya, yang diambil dari 2 Tawarik. Tawarik itu Perjanjian Lama. 2 Tawarik 5 ayat yang kedua sampai dengan ke-14. Kakak hanya akan membacakan satu ayat saja, kalian dengarkan ya. Dari 2 Tawarik pasal 5 ayat yang ke-13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, cerita ini tentang orang-orang Israel setelah membangun bait suci. Jadi mereka membangun bait suci, rumah ibadah untuk Allah. Setelah selesai, mereka memuji-muji nama Allah. Bahkan disebutkan dengan paduan suara yang nyaring. Mereka memuji-muji Tuhan dengan syukur kepada Tuhan. Bahkan menggunakan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik yang lain untuk memuji-muji Tuhan. Kenapa mereka memuji-muji Tuhan? Di sini disebutkan karena Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi orang-orang Israel itu melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, sehingga mereka memuji-muji nama Tuhan. Mereka memujikan pujian nama Tuhan ya. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Kristen, sebagai orang-orang Kristen, mengapa sih kita harus memuji nama Tuhan? Kenapa kok Tuhan itu layak untuk dipuji? Kira-kira kenapa? Karena Tuhan baik, Kak. Betul, karena Tuhan baik. Yang pertama adalah karena Allah itu maha kuasa. Kenapa kita harus memuji nama Tuhan? Karena Allah itu maha kuasa. Siapa yang menciptakan bintang-bintang? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan? Terus bumi dan semua segala isinya ini. Bahkan pemandangan yang indah, sungai-sungai yang bagus ya, lautan, itu semua Tuhan yang menciptakan. Allah itu maha kuasa, bisa menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka kita wajib untuk memuji nama Tuhan. Wajib loh ya. Jadi bukan karena seperti orang tadi ya, seperti seseorang kita memuji seseorang, tidak seperti itu. Tetapi Allah, untuk Allah kita selayaknya, sewajibnya, sewajarnya untuk memuji nama Tuhan. Karena Allah itu maha kuasa. Dia menciptakan segala dunia ini dan isinya. Dia berkuasa. Bahkan dia tidak hanya menciptakan ya, tapi dia berkuasa. Rambut kita ini dihitung juga sama Tuhan ya. Dia tahu dengan jelas, oh rambutnya Maria jumlahnya berapa ya, rambutnya Sandro jumlahnya berapa. Nah, Allah itu maha kuasa, maka kita layak untuk memuji Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Allah itu maha hadir. Allah itu maha hadir. Kalau kita sedang ibadah seperti sekarang ini, kalian di rumah, kakak di gereja, apakah Tuhan itu hadir di salah satu tempat saja? Karena kakak di gereja, berarti Tuhan itu hadir bersama kakak, tidak dengan kalian di rumah. Apakah seperti itu? Tidak ya. Tapi Allah itu disebut maha hadir. Maha hadir itu artinya Allah saat ini bersama-sama dengan kakak ya, untuk melayani adik-adik sekolah minggu. Tetapi di saat yang sama juga Allah bersama-sama dengan adik-adik untuk memuji namanya. Jadi Allah pun hadir ketika
adik-adik semua memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beraktivitas mungkin ya. Segala aktivitas kita Allah hadir di tempat yang sama pula, Allah hadir juga bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Jadi kita boleh memuji Tuhan. Allah itu maha hadir ya, ajaib ya. Allah hadir di sini, Allah hadir di sana, Allah hadir di saat senang, Allah hadir di saat menangis ya. Allah itu maha hadir. Kita bisa memuji Tuhan karena Allah maha hadir. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Allah itu layak untuk dipuji ya. Memang Allah itu layak untuk dipuji. Dia anak Allah, bahkan dia mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Wah, itu pengorbanan yang luar biasa dan kita bisa memuji Tuhan. Puji Tuhan, aku diselamatkan. Puji Tuhan, Allah mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan aku, ya. Jadi, Allah itu layak untuk dipuji karena dia memang Allah yang berkuasa. Allah yang layak untuk kita puji dan Allah yang layak untuk menerima pujian kita. Kalau orang lain tidak seperti itu ya, orang lain ada kekurangannya, kita tidak wajib. Emang dia siapa? Nggak kenal juga kan? Ya, jadi tidak wajib untuk memuji orang lain. Tetapi Allah mengizinkan kita hidup, ya, Allah mengizinkan kita untuk bernafas. Nah, oleh karena itu kita layak dan wajib untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada satu bagian Alkitab yang semua pasalnya itu tentang puji-pujian. Ada yang ingat? Bahkan banyak sekali puji-pujian Kristen, puji-pujian yang dinyanyikan gereja diambil dari kitab itu. Apa coba? Iya, itu adalah Mazmur Daud ya. Nah, hari ini kakak akan mengingatkan kalian untuk ayat hafalan hari ini yang kakak ambil dari Mazmur ya. Mazmur itu ada 150 pasal. Panjang ya, tapi semuanya bagus-bagus ya. Coba kalian nanti baca pasal 1 sampai 150 itu semua berisi puji-pujian Daud, Mazmur Daud ya. Hari ini ayat hafalnya diambil dari Mazmur 150 ayat yang ke-6. Ini gampang dan mudah ya, kalian sering kali mendengarkannya pasti. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Gampang ya. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan, sorry ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oh, enggak ada namanya ya. Pendek ya berarti ya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Gampang ya, kita ulang ya. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, apakah kalian bernafas? Coba, bernafas enggak? Bernafas ya. Ada yang tidak bernafas? Jangan ditahan ya, jangan ditahan ya. Kalau semua makhluk hidup pasti bernafas. Di sini dikatakan, biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya ya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Kalian bernafas, kakak bernafas, kita layak untuk memuji Tuhan. Dan Allah layak untuk menerima puji-pujian itu. Ya, biarlah kita diajarkan untuk terus memuji nama Tuhan. Jadi kalau sekolah minggu, meskipun kalian di rumah hanya dengan HP atau dengan laptop, bukan berarti kalian kalau Kak Mareta menyuruh untuk mari kita memuji nama Tuhan, kita nyanyikan pujian yang pujian happy ya gitu ya. Terus kalian mentang-mentang di rumah tidak ada kakaknya, terus lihat doang terus nggak nyanyi ya. Nah, tidak begitu ya. Memuji nama Tuhan itu biar kita menggunakan mulut kita, menggunakan tangan kita, menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Jadi mulai hari ini ketika kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi kita memuji Tuhan dengan baik, dengan sikap yang baik, beribadah yang baik, kita siap untuk memuji Tuhan. Bahkan ketika tidak beribadah pun kita boleh menjadi puji-pujian yang harum di hadapan Tuhan. Contohnya, setiap perilaku kita bisa mencerminkan sifat anak-anak Tuhan. Bisa menunjukkan itu loh anak Kristen, itu loh orang Kristen. Oh dia Kristen, pantesan ya baik. Nah itu bisa memuji Tuhan secara tidak langsung ya.
Jadi, ketika kita beribadah, mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bisa ya? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan jikalau di hari Sabat ini kami boleh bersama-sama belajar dan mengingat sekali lagi bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima setiap puji-pujian dari kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami terus-menerus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.